Aziza Shalsa akhirnya muncul ke publik untuk pertama kalinya setelah isu perselingkuhannya dengan Salim Noderer merebak dan menjadi sorotan luas. Ditemani kuasa hukumnya, istri pesepak bola Pratama Arhan itu buka suara dengan memaafkan dua terlapor yang sebelumnya sudah terlebih dulu dilaporkan. Dengan legowo, Aziza memberikan maaf usai melakukan mediasi dengan dua terlapor. Dengan dimaafkannya dua terlapor, kini tinggal 10 akun yang masih berproses di Bareskrim Polri. Lantas, benarkah dari 10 akun yang sudah dilaporkan dalam waktu dekat akan ada yang dijadikan tersangka? Dan berikut tanggapan Aziza terhadap dua terlapor yang meminta maaf atas konten perselingkuhan yang diunggahnya di media sosial. Untuk teman-teman semua, hari ini saya mengucapkan, saya meminta permohonan maaf kepada Aziza terkait konten yang saya bikin gitu ya, dan saya mengakui bahwa konten tersebut sudah memberikan pencemaran nama baik terhadap Sise terkait berita yang sudah cukup simpang siur di luaran. Saya mewakili dari pihak terlapor yang sudah dilaporkan oleh pihak Aziza. Di sini saya hanya ingin menyampaikan bahwa apa yang diberitakan itu memang tidak di-cross-check dulu oleh pihak terlapor atau dari bagian dari pihak keluarga saya sendiri gitu. Yang seharusnya di-cross-check atau segala macam, tapi ini tidak, bahwa memang itu tidak benar adanya. Dan saya sangat minta maaf sekali dengan ini sebagai salah satu pihak dari keluarga terlapor juga kepada pihak keluarga Aziza. Kami mohon dengan sebesar-besarnya agar dimaafkan. Saya menerima permohonan maaf dari Mas Andre dan keluarga terlapor, dan saya harap ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dan tentunya masyarakat luar untuk lebih berhati-hati lagi dan lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media. Dan tentunya untuk tidak involve terlalu jauh dalam ranah pribadi seseorang dan memberitakan berita yang belum tentu benar adanya. Jadi semoga ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua dan tidak akan terulang lagi kejadian-kejadian seperti ini ke depannya. Terima kasih. Namun kita laporkan 12 akun. Kita laporkan 12 akun, itu masih ada beberapa terlapor lagi yang masih di dalam proses penyelidikan. Di dalam minggu ini, Bareskrim Polri kemungkinan akan menaikkan ke tahap penyidikan dan telah menetapkan beberapa terlapor lainnya yang sampai saat ini kami pikir belum menunjukkan itikat baik untuk berbicara dengan kita akan seperti apa, karena segala sesuatunya tentu kita mengikuti proses yang ditetapkan oleh Bareskrim Polri bahwa restoratif justice atau mediasi difasilitasi oleh Bareskrim Polri juga sudah dilakukan. Namun saat ini hanya Mas Andreas dan ibu dari saudari N yang memang telah mencapai kesepakatan. Artinya laporan masih berjalan dan telah saya pikir perlu saya beritahukan kepada teman-teman, ini sudah masuk di tahap penyidikan, sehingga apabila ini masih terus berlanjut dan tidak ada kata baik ataupun itikat baik dari yang lainnya, tentunya akan sesaat lagi ada tersangka yang akan disampaikan oleh Bareskrim Polri. Sementara konten kreator Jessica Felicia kekeh enggan meminta maaf kepada Aziza atas konten isu perselingkuhan yang dibuatnya. Felicia meyakini jika isu perselingkuhan Aziza benar adanya. Dengan bukti yang dimilikinya, tidak ada alasan bagi Felicia untuk meminta maaf pada Aziza terkait isu perselingkuhan Aziza dan Salim. Kuasa hukum Felicia, Ahmad Ramzi, membenarkan kliennya jika isu perselingkuhan Aziza benar adanya. Lantas, apa tanggapan Aziza atas tuduhan Felicia tersebut? Untuk dimintai klarifikasinya terkait konten yang dibuat. Konten yang dibuat oleh klien saya di media sosialnya.
sifatnya hari ini klarifikasi dan pemeriksaan belum selesai. Nah, terkait permasalahannya yang melaporkan adalah saudara Aziza ya. Saya hanya membuat konten ya seperti pada umumnya saya buat konten aja, seperti hari-hari saya buat konten aja gitu aja sih. Perselingkuhan itu memang betul adanya ya. Untuk bukti lebih lanjutnya sudah kita serahkan kepada pihak yang berwajib ya. Tapi saya cuma mau bilang kalau perselingkuhan antara Salim dan Zize itu memang benar adanya gitu ya. Dan saya minta doanya aja supaya permasalahan cepat selesai, supaya berjalan dengan lancar gitu ya. Dan saya mohon banget supaya tidak ada pihak-pihak yang akhirnya ikut campur, yang jadinya nantinya malah jadi memperkeruh gitu ya. Karena kemarin udah ada ya pihak inisialnya NM dan MS ya yang menyuruh saya untuk membuat konten, saya itu disuruh membuat konten untuk menjelekkan Rachel V-nya dan Aukarin di sosial media saya. Tuh. Jadi saya mohon untuk tidak ada pihak-pihak yang memperkeruh gitu. Jadi kalau memang masalahnya sudah mau diselesaikan ya diselesaikan aja gitu. Jangan malah ditambahin di bumbu-bumbuin lagi. Di luar dua ini ya, dari 12 akun ini berarti masih ada 10 akun lagi. Itu prosesnya masih berjalan. Prosesnya masih berjalan dan telah di tahap penyidikan saat ini. Dari awal kita sampaikan bahwa apapun yang disampaikan oleh akun-akun ini, isu-isu dan segala macamnya adalah penyebaran berita bohong dan diduga mencemarkan nama baik daripada Aziza. Jadi clear ya, kalaupun Mbak sampaikan ada isu, artinya itu adalah hal yang tidak betul. Foto-foto, video adalah hal yang tidak betul. Clear ya? Di sisi lain, Aziza mengaku mengalami banyak kerugian atas isu perselingkuhan yang dihembuskan orang yang tidak bertanggung jawab. Merebaknya isu perselingkuhan dirinya dengan aktor nasional membuat Aziza harus kehilangan pekerjaannya. Lantas, seperti apa dukungan keluarga yang diberikan untuk Aziza atas merebaknya isu perselingkuhannya dengan Salim Dauderer? Ada beberapa kerugian yang saya dapatkan dari kejadian ini, tapi saya menganggapnya itu sebagai pelajaran atau ya pelajaran bagi saya untuk kedepannya agar lebih baik lagi ke depannya. Jadi saya juga tidak terlalu merasa sedih atau terpuruk sekali atas kejadian yang sudah terjadi. Saya bersyukur karena saya masih mempunyai orang tua yang mendukung saya, mensupport saya. Menurut saya itu adalah suatu berkat ya dari Allah, saya masih disupport.